Ini hari apa sih? Aku tuh lupa hari tahu. Hari Jumat. Semoga kalian diberikan kebaikan dan kebahagiaan terus ya. Sukses terus, oke? Sebelum itu, terima kasih yang selalu support Quintarot Semesta hingga detik ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung sampai saat ini ya. Entah berkat dukungan kalian aku jadi semangat terus buat bikin video, tetap terus menyajikan konten-konten yang menarik dan tetap memberikan hal-hal yang menyenangkan buat kalian. Oke, BTW ini buat fun-fun aja, jadi jangan terlalu dibawa serius, apalagi dibawa baper, karena namanya juga fun reading itu tuh buat senang-senang doang. Aku shuffling dulu ya guys. Oke, aku pile 1. Temanya hari ini tentang kamu dan dia. Bagaimana? Tentang kamu dan dia. Hehehe, banyak banget. Tentang kamu dan dia. Namanya buat fun. Please jangan terlalu banget dibawa baper. Oke. Tentang kamu dan dia. I need to clarity. Oke, this is file 2. Oke, cukup 2 file aja ya. Aku akan ambil dari light worker juga. Oke, tentang kamu dan dia. Aku shuffling dulu ya guys. Oke. Jangan di skip ya buat titip energi. Oke. Tentang kamu dan dia. Oke. Wah, azan. Oke. Kalau sudah, pilihlah yang menurut kalian pas buat kamu. Oke, kalau gitu aku berhenti dulu karena azan dan aku mau sholat zuhur dulu sebentar. Oke guys, aku udah kembali, udah dari sholat, dan sekarang aku akan mulai lanjut buat file nomor 1 ya. Kita lanjut, ini file 1 dan ini file 2 tentang kamu dan dia. Oke, ini aku mau baca nanti karena aku mau fokus tarotnya dulu. Oke. So, kita shuffling tarotnya tentang kamu dan dia. Energi tentang kamu dan dia. Tentang kamu dan dia. Wow, Age of Pentacles. Aku melihat dari teman-teman, dari kalian semua, dari kakak dan adik semua. Aku melihat energinya kalian bertemu dalam lingkup pertemanan maupun pekerjaan. Di sini lebih mengarahnya ke karir. Jadi kalian dipertemukan dalam karir, ya, dalam usaha finansial, dan kalian tuh kayak ada chemistry di antara kalian berdua. Aku nggak tahu kenapa, tapi sepertinya memang hubungan ini penuh dengan materialistik gitu loh. Ada hubungan tentang cinta, tentang bisa diibaratkan kamu sama dia ini rekan kerja ya, rekan kerja. Dan kalau ngomongin tentang Ace of Pentacles, kalian itu kayak punya kestabilan, sama-sama punya kestabilannya. Aku singkirin dulu deh biar spesial lebih ya. Kalian kayak punya kestabilan yang dimana kamu
jabatannya udah gede, dia juga udah gede. Kalian sama-sama kayak punya jabatan yang memang pada dasarnya jabatan itu bisa ngebuat hubungan kalian makin stabil gitu. Ada Ten of Wands ya. Kamu sama dia memang kayaknya susah untuk bersatu, entah terhalang karir. Kalau aku lihat memang terhalang karir ya, dari segala usaha dan upaya kamu lagi melakukannya gitu. Karena gini, kalau ngomongin tentang Ace of Pentacles dan Ten of Wands, itu mengibarat kata kalian tuh udah sama-sama punya chemistry, udah sama-sama punya kestabilan. Ingin merealisasikan sebuah hubungan tuh berat. Terlebih lagi kamu dan dia memang kayak kerja bareng, terus sering melakukan hal kegiatan bersama. Jadi untuk menyatukan hubungan kalian tuh kayak susah gitu. Takutnya kedepannya berantakan atau hubungannya tidak sesuai dengan harapan. Itu ada death dong ya. Kayaknya emang energinya berat sih. Baru PL1 udah heavy banget. Jadi di antara kamu sama dia menyimpan perasaan yang dalam. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa perasaannya itu dalam ya. Karena kalian punya energi yang apa ya? Ketertarikannya, tapi ketertarikan secara kodependensi gitu loh. Ibarat kata kalian jadi kayak terikat. Yang literally hubungan ini sebenarnya kayaknya hubungan toksik gitu ya. Dan di sini kamu harus benar-benar kayak keluar dari hubungan ini. Oh my god, kamu sama dia kayak susah sih buat bersama. Mohon maaf ya kalau emang readingannya hasilnya kurang bagus. Karena emang di sini emang harus ada transisi hidup. Oh my god, dia nggak jujur sama kamu. Ada yang nggak jujur sama kamu karena mungkin dia ini deketin kamu ini karena emang ada kestabilan secara finansial. Terus ternyata memang sepertinya dia sudah ada yang lain, atau memang dia sudah punya pasangan di dalam hidupnya. Jadi tapi dia suka sama kamu gitu. Jadi entah kamu atau orang yang itu, dia adalah orang ketiga dalam hubungan ini. Tapi yang aku lihat memang sepertinya hubungan ini tuh apa ya, bisa dibilang hubungan yang nggak bisa dilanjutin sih. Kalau misalkan diarahin ke hubungan serius bakal lebih susah gitu. Six of Cups ya. Dan ini ada perbedaan umur antara kamu sama dia, jauh. Ada signifikan umur yang mungkin beda 5-7 tahun. Terus di sini kan kamu sama dia kan sama-sama stabil. Lucunya kamu sama dia tuh kayak apa ya, kamu banyak yang ngasih dia, tapi dia tuh kayak nggak memberikan sesuatu ke kamu. Jadi kayak literally ya kamu kan kalau suka sama orang bucin ya. Jadi kadang kamu yang terlalu obsesi, jatuhnya ini cinta obsesi, itu nggak baik. Kalau emang mau cinta obsesi jangan sama orang ini. Sorry tuh dia nggak benar-benar kayak mau ngelanjutin hubungan ini sih, hubungan kamu sama dia itu. Karena sepertinya memang dia udah ada yang lain. Di hari Jumat bacaan tarotnya berat-berat nih. Di sini kamu udah menjadi King of Pentacles, sedangkan dia masih menunggu kestabilan. Jadi kamu kayak di atasnya dia deh untuk materi. Wow, dia Scorpio, Pisces, Cancer atau enggak Taurus, Virgo, Capricorn nih. Banyak kan aku ngelihat energi water sama earth sign. Ya kamu di atasnya dia. Dan kalau misalkan emang dia pingin serius ke kamu, atau mungkin dia ada perasaan nih sama kamu, dia akan bergerak. Tapi sepertinya dia nggak akan bergerak ini. Yang aku lihat
dia malah bergerak untuk kayak finansial dia gitu. Kalau misalkan kelanjutan hubungan kamu sama dia ini sih sebenarnya ada potensi, kalau memang mau kamu sama dia ada sih potensi, tapi nggak gede karena dia tahu umur tuh kalian jauh dan sepertinya kamu ngelihat dia ini memang kamu ngelihat dia itu memang masih labil untuk memilih. Makanya mending kamu udahin aja karena emang dia tuh nggak secinta itu. Ada 5 of Wands. Toh kalau misalkan kamu tetap pingin terusin ya sama dia, nggak akan baik. Itu kamu yang sakit hati kan, karena ada persaingan gitu loh. Yang aku lihat di sini persaingannya adalah hubungan kamu sama dia itu memang ada orang ketiga gitu loh. Ada orang ketiga di hubungan ini, entah dia punya cewek lain, entah kamu yang punya. Jadi ini bisa vice versa ya, ada Sun. Jadi ya kalau aku baca sih emang dia yang punya orang lain di dalam hidupnya. Walaupun kamu ngerasa nyaman nih, ngerasa bahagia kalau bersama dia, tapi at least ya walaupun dia bikin kamu nyaman, walaupun dia bikin kamu happy, tapi aku ngerasa ada di mana kamu better move on dari dia. Dia nggak pantas kamu tunggu karena emang sepertinya dia bukan yang terbaik, jodoh yang terbaik kamu. Carilah orang yang benar-benar bisa sayang sama kamu. Ini ada energi Leo, Aries, Sagittarius juga ya. Kalau ngomongin Sun kebahagiaan, ada Strength di sini juga. Ada 9 of Cups. Iya. Dia juga masih mikir-mikir kalau punya hubungan serius. At least dia juga kayak masih labil banget. Jadi ya susah buat melanjutin hubungannya. Mendingan kamu udahin, mendingan kamu cari kebahagiaan lain. Gitu loh. Kenapa aku nyuruh kamu nyari kebahagiaan lain? Karena hubungan ini emang gak bisa dilanjutin. Mau gimana caranya juga, he is not the right for you. Gitu loh. Ada Age of Wands, kamu akan mengerti kok kalau misalkan memang dia bukan yang terbaik. Nanti ada fase dimana kamu mulai paham, mulai peka sama intuisi kamu, ya, mulai yakin sama diri kamu. Kalau misalkan masih banyak orang yang baik di luar sana yang akan ada buat kamu. Sih ada 7 of Cups, orang ini tuh masih banyak pilihan. Jadi dia nggak akan benar-benar ngelihat kamu gitu loh. Dia akan ngelihat ya pilihannya yang banyak, masih banyak pilihan dia. Jadi nggak benar-benar kamu yang ada di hati dia gitu. Dia masih banyak yang ingin dikejar juga. Percuma kalau misalkan kamu nungguin juga nggak akan berhasil buat hubungan. Kasihan kamu, yang ada ntar kamu yang baper duluan dan dia nggak bisa bertanggung jawab atas kebaperan kamu gitu. Kayak aku akan baca dari oracle-nya, ada word waiting for. Kamu lebih baik mencari orang yang tepat buat kamu, yang bisa mencintai kamu apa adanya, yang bisa tulus sama kamu, dan yang pasti kamu harus keluar dari hubungan ini. He is not the one for you, she is not the one for you gitu ya, biar kamu lebih tenang. Dan di sini ada apa dari word light, ada dance with life, do something to change your energy. Kamu lakukan sesuatu yang bisa membuat energimu baik ya. Carilah hal-hal yang positif yang mungkin kamu bisa menikmatinya, kayak misalkan kamu coba masak atau nyanyi atau hal-hal hobi yang mungkin di luar circle kamu dan kerjaan kamu, biar kamu nggak terlalu fokus pada dia. Nah di sini kamu terlalu terbawa suasana dan terlalu baper sih kalau aku lihat gitu. Dan di sini ada lip, you go first, the universe will charge you. See, kamu harus mulai untuk percaya pada insting kamu, karena semesta akan ngebantu kamu kalau kamu mau usaha untuk keluar dari hubungan ini gitu. Better kamu emang harus keluar sih, move on dari dia, karena emang gak pantas juga kamu tungguin.
gitu. Kamu bisa bahagia kok, nggak harus dengan orang ini, nggak harus dengan dia, karena dia cuman apa ya, cuman iya perasaan sesaat gitu loh, perasaan sesaat yang memang nggak bisa diterusin lagi. Oke? Mungkin ini aja yang bisa aku bacain. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah di bawah, langsung chat aja, karena maksimal pengerjaan 1 kali 24 jam 3 orang per hari. Okay guys, thank you for watching. I hope you enjoy this reading and see you guys in next video. Bye bye. Oke, ini untuk yang file 2. Ini aku pinggirin dulu, aku baca nanti. Kita akan fokus pada tarotnya terlebih dahulu. BTW ini hanya fun reading. Kalau kalian butuh klarifikasi secara personal, kalian bisa kontak di deskripsi, ada nomor WhatsApp tim aku, dan aku akan ngebacain sesuai transferan dan jadwal. Oke? So jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. So bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Oke, di sini ada Six of Pentacles. Kamu banyak-banyakin berbagi ya, karena sepertinya energi kamu kurang berbagi sama seseorang, entah itu orang kurang mampu atau apa. Tapi aku rasa kamu harus banyak berbagi nih mulai sekarang, biar jodoh kamu lebih cepat datang, karena sepertinya jodohmu sebentar lagi akan datang. Itu kalau aku lihat di sini masih dalam lingkungan pertemanan, kalian bertemu dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn yang punya kestabilan finansial ya. Sepertinya memang kamu bertemu dalam lingkup circle kamu juga. Dari tadi aku dapat Ace of Pentacles ya, kenapa ya? Oh, akan ada kamu akan bertemu dengan seorang yang stabil secara finansial ya. Dia akan membawa energi positif buat kamu, dan dia akan memberikan yang kayak if you want something I'll give you gitu. Dia suka memberi juga orangnya. Saat ini energi dia pasrah ya, pasrah, pingin ketemu seseorang jodoh mungkin. Nah, di saat dia pasrah, mendekatkan diri kepada Tuhan, terus dia meminta nih sama Tuhan, ya Tuhan aku pengen dong ketemu jodoh. Nah itu ntar diketemuin sama kamu gitu. Tapi memang ada prosesnya, karena di sini kamu harus banyak stabil. Soalnya energi dia kan udah stabil nih, kamu masih belum. Jadi kalau gimana kamu harus bisa ngestabilin diri supaya bisa compare sama dia. Soalnya dia punya kestabilan yang cukup besar, entah dari finansial, entah pada karir dia, tapi dia udah memiliki sebuah kestabilan gitu. Kalau ngomongin tentang Ace of Pentacles dan Four of Swords, itu dia tuh kayak tipikal orang yang semua dia pasrahkan kepada Tuhan ya, dan dia tipikal orang yang emang bekerja keras pada hidupnya ya. That's it, Capricorn. Dia nggak main-main kalau soal working gitu ya. Dia adalah workaholic, yang dimana dia memang mengabdikan seluruh hidupnya buat dirinya, karir, dan kebahagiaannya gitu. Jadi kalau misalkan kamu berdealing dengan orang seperti ini, jangan macam-macam. Intinya kamu jangan terlalu main-main, kamu harus serius kalau udah sama dia. Soalnya emang orang ini nyarinya orang yang setia dalam hidupnya, nyari yang bener-bener kayak I want to someone yang bisa nge-guide gue dengan baik, yang bisa ngejagain gue dengan baik, yang bisa bahagiain gue, dan bisa ada komitmen gitu. Kalau aku ngelihat sih emang dia tipikal orang yang serius ya. Literally dia kalau misalkan mau main-main jangan sama gue, tipikalnya kayak gitu. Karena dia pernah kecewa sama cinta, dan dia nggak mau yang namanya berharap pada orang yang salah lagi gitu. Orangnya cukup realistis ya. Ada Seven of Swords, Aquarius, Gemini, Libra, dan Eight of Wands. Jadi karena dia pernah dimanfaatin
sama pasangannya dulu dan itu ngebuat dia punya trauma. Jadi dia kayak nggak mau melakukan sebuah kesalahan ketika dia bertemu dengan seorang lagi. Jadi kalau kamu sampai masuk ke dalam dunianya dan kamu ditreat baik sama orang ini, berarti dia punya kepercayaan yang besar ke kamu, ya. Dia punya perhatian yang besar sama kamu. Jadi ya intinya memang pada dasarnya dia tipikal orang yang mengerti spiritual juga kalau aku lihat. Dan dia tipikal orang yang susah percaya sama orang. Jadi jangan ngebohong sama dia. Nine of Pentacles, dia udah stabil dalam segi finansial. Jadi kalau misalkan kamu berdealing sama dia, usahakan kamu juga punya kestabilan dalam finansial juga. Kayak ibarat kata kamu juga walaupun kamu di bawah dia ya secara harfiah, secara finansial kamu di bawah dia, terus kamu ngerasa belum matang dan belum mapan kayak dia, ya nggak apa-apa bagi dia. Cuman kerja keras kamu dihitung sebagai apa ya, potensi buat dia gitu. Itu sih. Jadi dia tuh memang suka orang yang kerja keras daripada orang yang diam-diam doang di rumah tuh. Orang yang mau usaha, karena dia lebih suka orang yang benar-benar ada usahanya, ada effortnya tuh. Orang cukup punya intelijen yang kuat, yang tinggi. Duh, kartunya mulai geblek. Yes, The Magician. Dia punya kekuatan buat mempengaruhi orang, like a public figure, atau mungkin dia memang orang yang dikenal masyarakat, ya. Maksudnya orang tuh pada tunduk sama dia, banyak yang suka sama dia. Terus juga dia tuh bisa apa aja. Misalkan kamu nyuruh dia kayak gini, dia bisa. Kayak begini, dia bisa. Jadi dia bekerja pada emang hal-hal yang dia bisa gitu, hal-hal yang dia sukai. Menariknya, dia bukan orang yang gampang baper gitu. Jadi kalau misalkan kamu udah di dalam hidupnya dia dan kamu mungkin dia udah baper sama kamu beruntung, karena orang ini memang digemari orang ya. Ya tuh lihat, banyak yang emang adore ke dia, banyak yang memang suka sama dia. Bagi orang-orang sekitarnya dia adalah bintang gitu. At least kalau kamu masuk ke dalam dunia dia, kamu beruntung. Okay. Kamu sama dia bisa sama-sama jadi sukses ya, kalau misalkan kalian punya kebahagiaan. Kalau aku lihat sih dia akan mengatakan kayak suka sama kamu juga nggak terus terang ya, lewat chat atau mungkin sosial media, karena dia tipikal orang yang malu-malu kucing gitu. Dan orang yang cukup pakai intuisi. Kalau emang udah disakiti dan kalau udah nggak bisa, dia nggak akan mau sama orang itu lagi. Better dia akan pergi bersama orang lain, mencari kebahagiaan lain. Itu walaupun aku lihat ya, kamu sama dia tuh sama-sama ada ketertarikan secara seksual dan kayak ada kenyamanan gitu. Kalau ngomongin the lovers kan ada ketertarikan secara batin juga. Terus hubungan kalian tuh kayak di blessing dari semesta, dari Tuhan. Apa ya, dia nih tipikal orang yang kalau udah komitmen ya. Jadi kalau misalkan emang kamu sama dia sama-sama punya ketertarikan, ya udah komitmen, punya kestabilan, nikah. Three of Pentacles, dia umurnya jauh di atas kamu atau mungkin di bawah kamu, tapi dia mindsetnya lumayan dewasa ya, ada perbedaan usia, dan dia bisa banget yang namanya nge-influence kamu, kayak memberikan nasihat, wejangan, dan orangnya cukup memahami tentang apapun gitu. Kalau kamu nanya apapun ke dia, well, dia bisa jawab sih gitu. At least kamu kayak punya perasaan lebih deh sama orang ini. Cuman
sama-sama masih mendem kalau aku lihat. Jadi kalau misalkan kamu nanya ini siapa, masih dalam pertemanan sih gitu. Dan kamu sama dia sama-sama saling membutuhkan sebenarnya, karena di sini ada kayak mutual apa ya, simbiosis mutualisme antara kamu dan dia gitu. Oke, aku boleh baca dari oracle cardnya ya. Ini ada free yourself. Nah, di sini kamu emang harus bertanya sama diri kamu, emang diakah beneran orang yang kamu cari atau bukan? Tapi kalau aku lihat sih, kamu memang mencari dia sebagai sosok yang kamu kagumi dan sosok emang yang pingin kamu dambain di dalam hidup kamu sih. Jadi di saat kamu udah ngerasa nyaman, ya setidaknya kamu ungkapin aja perasaan kamu, walaupun entah ya, aku nggak tahu dia bakal nolak, tapi kalau aku bilang sih nggak bakal nolak, karena emang kalian tuh punya chemistry yang dalam, punya hubungan yang stabil, dan dia juga nganggap kamu adalah orang yang spesial. Kalau misalkan kalian udah lebih dekat dari temen gitu, kalau misalkan kalian udah jadi temen, udah jadi sahabat, ya dia kayak memiliki perasaan yang khusus juga sama kamu. Jadi kamu jangan terlalu overthinking. Di sini kamu harus banyak berpikir untuk positif justru. Ya. Lalu di sini ada you're already doing it. Sih, kamu sama dia tuh sama-sama udah kayak apa ya? Perasaannya tuh udah ada di dalam gitu. Hubungannya tuh kayak tinggal melangkah satu step lagi. Kayak bakal ada yang melakukan pernikahan sih dalam waktu dekat gitu. Anna, grandmother of Jesus, shining the light, laying foundation, divine plan. Nah, di sini tinggal kalian melakukan planning ke depannya mau seperti apa, hubungannya mau gimana. Kalau emang kalian ngerasa cocok jadi sahabat, lebih baik jadi sahabat aja. Tapi kalau aku lihat sih emang kalian memiliki chemistry yang kuat nih. Mungkin kalian berdealing sama soulmate maupun twin flame, yang dimana kalian tuh mempunyai hobi dan hal-hal positif yang serupa gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton videonya. Kalau gitu aku pamit dulu. See you guys next video. Bye.